siapa yang akan kemana ini kayaknya banyak banget nih. Karena sampai dengan saat ini banyak banget pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang ada nama. Gimana sih? Sayang banget karirnya udah hancur tuh sama Potter. Widih, tapi menurut lo gimana sih pemain yang satu ini? Jujur ya, ketika Joao Felix main di Atletico Madrid, mau nggak mau ini karena kita masih inget banget Piala Dunia ya, pemain yang satu ini tuh merupakan pemain yang ibaratnya. Tapi ini emang yang paling baik nggak sih untuk United? Mereka emang perlu striker lagi. Gue bisa seharian sih sebutin semua pemain-pemain yang turun semuanya. Yang turun banget gara-gara Man U. Selamat datang di episode dengan format baru. Di atas bintang selalu ada bintang yang bersinar. Di atas bintang ini akan membahas berbagai cabang olahraga yang berbeda-beda dalam setiap episodenya. Kali ini kita akan membahas dari cabang olahraga sepak bola bersama dengan gue Feni Lia Agik. Dan saya Shannon Santura. Wait, apa kabar bro? Apa kabar, Fen? Lo jawab dong, gue nanya apa kabar, lo jawab. Iya, gue kan baik terus. Oh baik terus, oke. Gue baik juga. Nah ini penonton setianya T10 TV gimana nih kabarnya? Baik. Baik, semuanya baik. Lo ditanya semua pada jawab dong. Jawab ini, parah lo. Ngopi, ini rokok, ini foto, ini mana sama HP. Iya makanya, baik semua ya. Gak sopan tahu kawan. Iya parah banget sih. Ini by the way yang lagi nontonin kita saat ini yang mungkin lagi di jalan atau entah di mana, udah subscribe belum sih? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share link-linknya ya. Iya, betul sekali. Dan komennya jangan terlalu kasar ya. Lo kok request sih? Ya kan gue suka ngeliatin tuh komen-komennya. Pada parah ya? Iya. Ini bule ngomong apa sih gitu ya komennya? Bukan itu sih. Oh bukan itu. Lebih ke anjir ini bule gila banget. Tapi oke guys, hari ini Fen, kita mau bahas ini free agent. Free agent hari ini. Siapa yang mau ke mana? Ayo. Siapa yang mau kemana? Ini dari cabang olahraga sepak bola kan ya? Iya, benar. Oke, dari sepak bola dunia saat ini. Nah, siapa yang akan kemana? Ini kayaknya banyak banget nih. Karena sampai dengan saat ini banyak banget pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang ada nama masih belum diperpanjang juga oleh klubnya. Atau ada juga yang dalam 6 bulan ke depan, ini ibaratnya nggak tahu nih kejelasannya nih. Siapa tahu mereka semua ke Al Nassr. Bisa jadi tempted, nih. Tempted sekarang karena mereka duitnya banyak, mereka bisa manggil siapa aja, yoi nggak sih? Iya. Gitu. Dan Cristiano Ronaldo sudah dijadikan contoh. Nah, di episode kali ini kita memang nggak akan ngomongin soal Cristiano Ronaldo. Nah, ngomong-ngomongin soal cukup ya, lupakan itulah ya. Iya. Nah, ngomong-ngomongin nih soal pemain siapa yang akan kemana. Ada banyak banget sih di list gue. Mungkin kita mulai dari pemain andalannya timnas Kroasia yang main di Real Madrid, yaitu Luka Modric. Ya, yang saat ini berusia 37 tahun, tapi orang gila bapak-bapak satu ini. Cuy, 37 tahun tapi speednya masih oke, agility-nya juga. Agility apa sih bahasa Indonesianya? Agility, nggak tahu nih. Agility apaan? Apa? Kemampuan. Kemampuannya. Kok panjang banget sih. Tapi iya, kemampuannya juga masih gokil gitu kan ya. Dan bisa jadi masih bisa dibilang juga dia ini merupakan salah satu pemain andalannya Real Madrid juga di usianya yang segitu loh. Iya, dia cuman umurnya 1 tahun doang ya ke bawah Ronaldo. Ronaldo 38, dia 37 Oh, di bawah ya? Ronaldo. Iya. Bukan ke bawah, cuy. Tadi gue salah ya? Di bawah Ronaldo. Nggak apa-apa ya, guys. Kalau misalkan dia ada salah-salah ngomong, kalian tolong diralat, tulis di kolom komentar maksudnya Shannon ini apa sih? Karena gue juga kadang bingung dia ngomong apa. Silakan, nah, PR-nya dia nih, guys. Dia nggak boleh ngomong bahasa Inggris sama sekali di sini. Kalau gue boleh, tapi Shannon nggak boleh. Jadi kalau kalian ngerti maksudnya dia apa, tapi dia ngomongnya bahasa Inggris, tulis di kolom komentar ya apa yang dia maksud. Kalian nggak mau sekalian belajar bahasa Inggris. Ya udah kalau gitu. Agility itu kemampuan dengan kelincahan. Kelincahan tepatnya. Kelincahan. Iya, lo juga nggak ngerti kan apa itu. Kelincahan namanya. Oke lah. Oke, balik lagi ke Luka Modric ya. Luka Modric itu menurut gue dia kemana ya? Menurut gue tuh, gue kiranya sih dia mau pensiun. Tapi kayaknya belum ya.
Belum kali ya, tapi tuh menurut gue juga saat ini kan Real Madrid masih menimbang-nimbang nih akan memperpanjang dia atau enggak. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan finansial dari Real Madrid sendiri dan juga siapa pemain yang akan di-hire. Dan selain itu kenapa Real Madrid ini masih menimbang-nimbang pemain yang satu ini, karena ya itu tadi, dia ini dengan umur yang segitu skillnya masih oke gitu. Iya, jadi siapa tahu ya, kayaknya soalnya kayak nggak ada replacement lagi habis Modric. Mereka kayaknya masih belum ketemu ya. Nggak ada penggantinya. Iya, tapi sekarang sih menurut gue dia pasti masih di Real Madrid sih. Tapi kalau misalnya dia pindah, menurut gue tuh siapa tahu dia balik lagi ke kampung, ke Kroasia, ke klub di Kroasia, atau siapa tahu atau ke mungkin MLS. pensiun sama sekali gitu ya. Iya. Tapi MLS bisa jadi oke juga sih, karena maksudnya banyak juga pemain-pemain bintang yang akhirnya ujung-ujungnya kesana kalau ibaratnya karir mereka di Eropa udah selesai gitu kan ya. Nah selanjutnya nih, nggak cuma Luka Modric aja yang masih belum memiliki kejelasan ibaratnya. Ada lagi nih pemain Real Madrid satu lagi, yaitu Karim Benzema. Karim Benzema, Yes. Ini pemain untuk negara lo ya, Prancis. meskipun kita nggak mau main untuk negaranya sendiri sekarang. Iya. Enggak, sebenarnya. Iya, fan. Enggak. Sebenarnya kan dia emang menyatakan dia sebenarnya sih ini tuh apa ya, ibaratnya ini tuh udah jadi satu kesatuan, karena kan sebenarnya Karim Benzema ini sebelum dia tidak dimainkan di Piala Dunia 2022 kemarin ya oleh timnas Prancis yang katanya dia cedera dan juga ada konflik dan segala macam, dia ini memang selalu berkonflik dengan Didier Deschamps kan. Nah itu dia kenapa dia tidak dimainkan, dan juga memang antara keduanya ini sudah sempat mengatakan sebelumnya bahwa mereka ini tuh ya tidak cocok lah satu sama lain, itu urusan personal gitu kan. Dan sampai akhirnya mereka baikan, dan juga kenapa Karim Benzema ini namanya tuh masuk ke skuad timnas Prancis meskipun akhirnya nggak diturunin nih sama sang pelatih. Nah tapi kalau kita ngomongin soal itu kan soal dia di timnas Prancis, itu dia kenapa akhirnya dia mengatakan I'm not interested. Ya iyalah I'm not interested because no one look after you gitu kan ya. Iya, bahasa Inggrisnya. Oh iya nggak boleh ya? Ya salah. Nggak apa-apa. Enggak, jadi kan mantul Inggris lo. Ya lo jelasin dong bahasa Indonesianya apa maksud gue barusan. Oh udah deh, lanjut aja. Lanjut. Enggak, tapi kan itu dia alasan. Nah oke lah, selesai lah ya mengenai dia di timnas Prancis dengan segala kontroversinya. Tapi kita tidak bisa memungkiri, gue yakin lo nggak ngerti apa maksud gue kan. Lanjut. Tidak bisa memungkiri bahwa pemain satu ini adalah pemain yang bagus. Dan selain itu juga skillnya dia oke, sepak terjangnya juga oke, di Champions League, di La Liga. Ini adalah salah satu pemain yang tidak bisa diremehkan, termasuk di klubnya yaitu Real Madrid. Benzema masih bagus banget sih, kayak dia aja liatin di Champions League tahun kemarin tuh lawan si Man City. Itu dia masih gila banget. Menurut gue tuh dia masih stay di Real Madrid. Menurut gue, tapi soalnya nggak ada tim lagi sih. Kalau misalnya dia ada tim lagi, dia pasti pindahnya ya masih top club gitu. Siapa tahu kayak enggak juga ya Man City. Biasanya gue selalu bilangin Man City, tapi sekarang gue lupa mereka ada Haaland sekarang. Terus? Tapi ya gimana ya, Benzema sih menurut gue stay in Real Madrid. Gue nggak bisa liatin menurut dia. Lo itu? Iya, menurut gue tuh dia masih gue nggak bisa liatin dia tuh main untuk klub lain. Oke, karena ibaratnya sosok Karim Benzema ini udah melekat sama tim Real Madrid gitu ya. Dan selain itu juga memang di opsi kontraknya ini ada opsi perpanjangan sampai dengan 2024. Jadi ya make sense aja sih ya apa yang dibilang Shannon, ya nggak sih guys? Soalnya siapa tahu juga Benzema kan juga baru nyadar kayaknya ya ini tuh waktunya dia. Waktu itu kan dia overshine kan dari si Ronaldo. Overshine itu apa? Overshine tuh kayak apa ya? Overshine, ya ketutupan dari si Ronaldo. Make sense nggak? Nah, ngerti kan? Yes. Lo pada iya aja, padahal nggak ngerti kan? So, jadi gimana? Apa tuh? Ayo, lo yang jawab. Well, ya make sense nggak make sense sih, tapi memang gue nggak bisa memungkiri bahwa sosok Karim Benzema ini merupakan salah satu pemain yang masih dibutuhkan oleh Real Madrid, di mana Real Madrid sendiri kan struggling banget kan ya. Nah, dan Prancis. Enggak dong, nggak bisa dibilang struggling dong Prancis. Kan mereka runner up kan kemarin di Piala Dunia 2022, tanpa Karim Benzema nggak bisa dibilang struggling juga. Bentar, menurut lo Giroud atau Benzema? Gue sih Olivier Giroud.
gara-gara dia ganteng. Ya, ya juga sih, itu nomor satu. Tapi menurut gue kalau Giroud nih ya, kenapa kita jadi bahas Giroud ya? Tapi kalau menurut gue kalau Giroud itu apa ya? Dia itu pemain yang lebih kompleks yang dibutuhkan untuk timnas Prancis. Sesuai kebutuhan kalau menurut gue. Oke. Gitu. Tapi dia Benzema kayaknya bisa lebih more damage. Ini malah bahasin Piala Dunia nih. Oh iya, udah. Gue soalnya suka roasting, soalnya dia orang Prancis nih. Oke, kita sudahi pembahasan mengenai Karim Benzema dan juga Luka Modric. Karena tadi kan gue udah bilang di awal kalau masih banyak banget nih list pemain-pemain yang sampai saat ini kita masih belum tahu kejelasannya. Selain itu ada David De Gea. Nah, David pemain De Gea yang nggak dipanggil di Piala Dunia 2022 dan kemungkinan besar memang tidak akan diperpanjang lagi oleh klubnya Tio Nugroho ya. Iya, ini ada berapa fan Man U nih. Boleh aja ya komen di bawah menurut kalian gimana nih De Gea. Kalian masih pengen De Gea jadi kiper kalian atau pengen mau beli yang baru? Iya, atau pengen membeli kiper yang baru. Tapi menurut gue sih nggak mungkin diperpanjang. Satu, selain karena performanya dia juga menurun drastis gitu kan ya. Dan selain itu juga saat ini kan Manchester United sendiri sedang mencari cara gimana sih caranya untuk mengurangi pengeluaran, salah satunya adalah dari gaji pemain, yaitu dengan mencoret nama De Gea. Iya, soalnya De Gea itu emang ya digajiin gede juga ya di Man U. Apalagi dia udah lama juga di Man U. Sebenarnya tuh dia udah berapa kali juga udah pengen mau cabut dari Man U, tapi nggak jadi terus. So, jadi kayak apa ya? Menurut gue tuh De Gea kayaknya nggak mungkin sih diperpanjangin lagi. Tapi gue nggak kaget kalau dia emang nggak diperpanjang gitu iya. kan. Tapi lo setuju nggak sih dengan apa yang gue bilang bahwa karirnya ini udah nggak bersinar lagi, karirnya ya udah menurun dia. Sudah tidak ada di peak performnya lagi gitu. Iya, nggak pernah dipanggilin lagi sama Spanyol, itu udah digantiin. Terus Man U sekarang ya siapa tuh kipernya yang keduanya Man U sekarang? Kipernya yang kedua, aduh mana nih si Tio? Biasanya Tio-nya ini tahu. Tapi ya itu dia gara-gara kiper Man U itu biasanya tuh selalu si De Gea. So jadi nggak tahu ya, dia waktu itu juga captain Man U juga ya sempat. So jadi emang dia tuh juga menjual experience. Soalnya kan dia emang salah satu veteran di Man U. Tapi ya kayaknya udah sangat waktunya tuh dia pergi dari si Man U. Yes, dan selanjutnya juga yang masih belum ada kejelasan hingga saat ini ada dua pemain Juventus, yaitu ada Adrien Rabiot dan juga ada Angel Di Maria juga nih. Angel Di Maria. Yes, kedua-duanya ini menurut gue nih ya, kalau Adrien Rabiot ini banyak banget klub-klub di Liga Inggris yang menginginkan jasanya. Tapi kalau Angel Di Maria kan sebelumnya kan juga udah main di Liga Inggris. Justru permainannya tuh ibarat kata memudar tapi di Liga. Tapi dia main untuk tim yang jelek tapi Yoi, maksudnya apa tuh Manchester United ya maksudnya? Tapi itu justru anehnya nih. Rusakin karirnya dia. Anehnya rata-rata nih pemain-pemain yang di Liga Inggris itu udah nggak perform lagi pada saat pindah ke Liga Italia itu jadi bersinar kembali. Nah salah satunya adalah Angel Di Maria, meskipun memang di Juventus sendiri dia ini dijadikan super sub lah ya ibaratnya karena sering cedera gitu kan. Kalau buat gue sih Adrien Rabiot ini kalaupun dia nggak diperpanjang sama Juventus, banyaklah klub yang mau nampung dia. Banyak. Tapi kalau Angel Di Maria menurut lo gimana? Angel Di Maria, dia juga aging, ya kayak si Modric aja sih menurut gue. Kayak dia tuh udah aging, udah kayak ya di umur pensiun. Atau misalnya pindah ke klub yang lebih lower league kayak MLS. Atau A-League, atau juga di Saudi juga, siapa tahu. Al-Nassr kan. Tapi pemain yang satu ini kan kalau kita lihat permainannya di Piala Dunia untuk Argentina, dia gokil sih. Ini merupakan salah satu pemain yang membuat Argentina dapat meraih trofi Piala Dunia di 2022. Ini merupakan salah satu pemain kunci yang sayang sekali waktu itu harus dikeluarkan atau ditarik keluar ya ibaratnya gitu. Iya, game changer dia, game changer tadi pas di Piala Dunia final. Setuju nggak? Setuju banget, makasih ya selalu diingetin ya. By the way, banyak banget sebenarnya nama-nama pemain yang pengen kita bahas yang dalam waktu 6 bulan lagi kontraknya sudah expired nih. Tapi karena keterbatasan waktu, gimana kalau kita ke next subject nih mengenai Joao Felix yang sudah fix main di Chelsea. Gila, udah fix ya main di Chelsea. Iya ya. Udah fix ya? Udah fix. Udah confirm tahu. Aduh. Tapi
Gimana Sayang sih? banget karirnya udah mau hancur tuh sama Potter. Widih, tapi menurut lo gimana sih pemain yang satu ini? Jujur ya, ketika Joao Felix main di Atletico Madrid, gue itu banyak banget ekspektasi yang tinggi karena katanya, wah ini pemain muda akan menjadi salah satu pemain muda yang terbaik di Liga Spanyol, bla 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 segala macam. Tapi menurut gue apa sih overrated tau gak sih? Overrated banget. Setuju gak sih? Gue, gila, ternyata gue bisa juga ya setuju sama lo. Anjay. Tapi iya tuh, emang menurut gue tuh dia overrated banget. Ya, orang bilangnya waktu itu kan dia juga sama negara dari si Ronaldo kan. Yes. This is the next Ronaldo. Iya. Tapi Jauh menurut gue banget. jauh banget, enggak ada. So jadi dia juga nggak pernah ada di crucial time. Yap. Menurut gue tuh di Liga Inggris ya, yang liga yang paling apa ya susah di dunia ini itu nggak tahu ya, apalagi ke klub yang menurut gue tuh salah juga sih dia ke Chelsea. Soalnya Chelsea tuh juga klub yang masih apa ya, masih still in trouble. Oke. Masih ada banyak masalahnya. Ya, masalah-masalah internal terutama ya. Iya. On loan ya? Oh, on Oke. loan. Nah, Oke. itu breaking news lagi. Oke, on loan ternyata ya. So jadi on loan, tapi menurut gue tuh kayaknya dia Tapi- kayaknya masih tetap di Chelsea sih. Kayaknya di extend habis loan ini. Oh ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Jarang banget balik lagi. Tapi ngomong-ngomong soal on loan nih, ada juga pemain satu ini yang kabarnya akan menjadi strikernya Manchester United on loan, yaitu Wout Weghorst. Bener nggak sih baca ini kan? Ini Wout Weghorst. Ini Belanda kan ya, pemain Belanda kan ya? Iya, ini ada anaknya Pak Tio nih. Ini gue lagi hati-hati nih kata-katanya ke bapaknya. Lo jadi salting ya, ada Iya. anak lo jadi salting ya. Gue lagi turn it down a bit. Tapi wah gimana ya gue sejujurnya ya, gue baru dengar namanya baru sekarang. Oke. Dia Tapi emang dari mana? Gue tuh juga nggak tahu dia siapa. jadi ini tuh adalah pemain dari liga topnya Turki. Dia itu main di Besiktas, kemudian juga apa ya, ibaratnya pemain satu ini tuh adalah pemain Burnley dan statusnya juga di Besiktas ini adalah sebagai pinjaman. Nah, kabarnya nih di Manchester United ini dia ini akan dipinjamkan ke Manchester United karena untuk ngepres budgetnya Manchester United juga. Tapi nantinya akan ada opsi untuk perpanjangan atau untuk dibeli oleh Manchester United setelah mungkin satu musim oke lah ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan lo sempat nonton nih, mau nggak mau ini karena kita masih inget banget Piala Dunia ya, pemain yang satu ini tuh merupakan pemain yang ibaratnya membuat Belanda ketika itu bermain mengagetkan pada saat melawan Argentina, tau nggak sih? Menurut gue ya, bentar deh, gue mau balik lagi ke ini untuk striker terbaru gue aja sih nggak bisa inget ya namanya. Tapi ini emang yang paling baik nggak sih untuk United? Mereka emang perlu striker lagi. Emang saat ini strikernya yang oke siapa? Rashford Menurut lo oke saat ini? Saat ini ya? saat ini, Oke. the last 4 game ini dia jago banget. Tapi itu ngomong-ngomongin soal Manchester United, kadang nih ya, sorry nih ya buat fans-fansnya Manchester United, kadang tuh Manchester United tuh kebanyakan PDKT tuh ujung-ujungnya ditikung, tau gak sih? Enzo Fernandes nggak jelas, tapi kabarnya Manchester United akan rekrut Enzo Fernandes, kemudian sekarang wah sedikit lagi Manchester United akan mendatangkan Wout Weghorst dari Burnley, dari Besiktas ibaratnya kayak gitu. Tapi kita belum tahu juga, belum confirm. Dan selain itu juga Cody Gakpo, berapa lama PDKT-nya sama Cody Gakpo, taunya ditikung sama Liverpool ya nggak sih? Liverpool. Tapi menurut gue tuh siapa yang bilangnya? Tadi gue lihat di sosmed juga itu Man U salah satu klub yang suka hancurin karir pemain. Setuju. Iya kan? Setuju. So jadi itu kalau jadi tadi Apo juga bilang dia lebih pengen mau ke Liverpool. Ya gara-gara ya Man U emang suka hancurin. Oh, Sebenarnya Rio Ferdinand. Ferdinand. Oke, Rio Rio Ferdinand Ferdinand. tadi Oke, yang bilang mantan itu. legendanya Manchester United ya. Iya, Sebenarnya sekarang sih, tapi yang gua- talent udah suka dihancurin sama Man U. sebenarnya sih ini hancurin karir pemain ini dalam tanda kutip ya, maksudnya without purpose gitu kan ya, dia menghancurkan karir pemain karena ibaratnya tuh
rata-rata nih pemain-pemain yang tadinya bagus, yang performanya lagi oke, lagi di atas, pindah ke Manchester United, justru jadinya malah turun gitu kan ya. Nah tapi anehnya gue bisa seharian sih sebutin semua pemain-pemain yang turun turun semuanya. banget gara-gara Man U. Iya, salah satunya adalah Angel Di Maria juga yang tadi sempat kita sebutkan ya, sebelum dia ke Manchester United karirnya oke, tapi ternyata di MU jadinya malah loyo gitu. Nah tapi kayak interviewnya Ronaldo bilang emang klub itu emang hancur. Ya. Ini pro dan kontra sih, karena banyak banget yang kontra dengan Ronaldo di dalam hal tersebut, tapi gue salah satu yang pro sih mengenai interview tersebut. Nah, terus juga yang aneh adalah tadi kan lo bilang sumbernya adalah dari Rio Ferdinand. Nah, padahal Rio Ferdinand ini merupakan salah satu pemain legendanya Manchester United yang menurut gue dia ini dikenal karena main di Manchester United dan karirnya tidak hancur di Manchester United sampai dengan dia selesai jadi pemain Manchester United. Tapi dia tuh pas Man U lagi ini speak treble. Sebenarnya sih memusuhi klubnya karena juga ya ada karenanya kan, ibaratnya kenapa dia dimusuhi ibaratnya si Manchester United ini mungkin juga karena taktik yang dimainkan oleh sang pelatih ini tidak sesuai dengan filosofi sepak bolanya Manchester United. Iya, ownernya emang bangsat. Sebenarnya sih semua owner EPL emang bangsat emang. Emang punya ownernya klub gue juga bangsat dia. Klubnya Arsenal ya by the way. Ngomong-ngomongin soal ya, tapi kita sudahi lah ya omongan soal Manchester United itu karena gue yakin banyak banget nih hatersnya langsung yang nggak setuju sama kita. Nggak apa-apa, ini kan opini kita antara gue dan juga Shannon aja, belum tentu kita setuju selalu gitu kan ya. Nah, selain itu juga kita ini akan membahas mengenai pelatih nih, yaitu ada Zidane, ada Jose Mourinho, kemudian juga ada Roberto Martinez. Di mana Zidane fix nggak jadi pelatih timnas Prancis karena Didier Deschamps diperpanjang kontraknya sampai dengan Juni 2026. Menurut lo pengen nggak dia jadi manajernya Prancis? Zidane, jujur ya, karena dia adalah pemain yang legendaris, karena dia adalah salah satu pemain kunci dan juga dia memiliki skill yang bagus, reputasi bagus. Tadinya gue pengen dia setidak-tidaknya misalkan 2026 pun gue pengen banget dia menjadi pengganti Didier Deschamps. Tetapi gue bukan orang yang kontra ketika Didier Deschamps ini diperpanjang untuk timnas Prancis karena gue tahu juga Didier Deschamps ini apa ya, pintar meramu taktik, sudah terbukti juga dengan Piala Dunia 2018 yang dihasilkannya gitu ya. Jadi gue nggak ada kontra sama dua nama ini gitu. Oke, menurut gue tuh gue pengen banget si Zidane actually managing ya untuk Perancis. Soalnya pengen banget tuh liatin Mbappe tiba-tiba jedotin orang. Tiba-tiba siapa tahu kan. Ngeselin banget sih ya. Tapi gue respect banget sih sama si Zizou ini. Nah juga katanya nih Zidane ini tuh menolak tawaran untuk melatih Brazil, Portugal dan juga USA. Gue yakin sih sebenarnya karena dia mengharapkan di approach sama timnas Prancis tentunya. Tapi sayang sekali memang akhirnya Didier Deschamps diperpanjang dan Deschamps layak kok untuk diperpanjang sampai dengan 2026. Dan selain itu juga yang menolak untuk melatih timnas adalah Jose Mourinho karena kabarnya dia ini menolak untuk melatih timnas Portugal dan juga timnas Brazil. Katanya sih dia ini belum pengen melatih timnas, dia masih pengen di level klub dulu lah gitu. Soalnya dia juga lagi doing oke juga ya untuk di AS Roma. Iya, so jadi ngapain juga kan ya masih ada unfinished business lah ya ibaratnya di AS Roma. Biasanya kan dia ke klub tuh dia mulanya ya bagus, terus hancur. Tapi ini sekarang pas di AS Roma ini kayaknya dia akhirnya find his home, bahasa Inggrisnya ya, find his home. Ya, so, bahasa Indonesianya? Ya lebih udah menemukan tempatnya lah ya ibaratnya gitu kan ya. Udah ketemu tempatnya, so jadi ya dia juga udah apa ya, relationship sama pemain-pemainnya juga bagus. Yes, benar banget. Dan so, jadi sayang banget sih dia pindah ke negara lain. Dan akhirnya saat ini sudah ada nama Roberto Martinez ya, yang memutuskan untuk melatih Portugal. Oke. Gimana komentar lo? Sebenarnya itu udah udah akan terjadi sih, itu udah kelihatan itu akan terjadi habis Piala Dunia. Iya, tapi kan sebenarnya dia juga di Piala Dunia sendiri oke lah dia melatih timnas Belgia 2016 sampai dengan 2022. The golden timnya si timnas Belgia ini adalah di tahun 2018 ketika itu
mereka alias timnas Belgia ini menjadi second runner up-nya Piala Dunia ketika itu. Tetapi di 2022 kemarin kan mereka nggak bisa lolos dari babak grup nih, Martinez membawa Belgia. Tapi sebenarnya tuh menurut gue dia juga harus lawan pemain-pemain ego. Kayak Ronaldo, kan Ronaldo. Terus ya waktu itu ada banyak rumor juga sih, nggak gampang jadi pelatihnya Portugal yang juga Piala Dunia ini. Mereka udah berapa rumor, mereka udah kayak Ronaldo sama Fernandes waktu itu kan. So jadi kayak nggak tahu juga di belakang pintunya gimana tuh. Jadi lo setuju atau enggak dengan nama Roberto Martinez ini melatih timnas Portugal? Gue setuju. Lo setuju? Gue setuju. Kalau kalian guys setuju atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Dan sekarang juga kita akan menyudahi episode kali ini tentunya. Thank you banget udah menyaksikan baru kita. Seru. Ya lah baru seru. Tenang aja, kita Seru. akan lanjut dengan tema yang berbeda juga. Thank you so much guys. Gue Feni Liagik pamit undur diri. Dan gue Shannon Santora. Bye. See you guys soon.